Kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, bagaimana berobat. Berobat ini ada 3 cara dalam syariat kita, dan ini sayangnya yang pertama dan kedua yang merupakan asas dilupakan oleh kaum muslimin. Yang ketiga yang merupakan akhir daripada ikhtiar, justru ini yang mereka fokus untuk melakukannya. Teman-teman sekalian, kita harus yakin dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa." Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Nggak ada kata-kata tidak ada kesembuhan. Nggak ada dalam Islam penyakit tidak ada obatnya, mustahil. Katakan Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah ini. Beliau wafat tahun 852 Hijriah, menjelaskan kalau larangan mendatangi tempat penyakit itu karena dikhawatirkan menular ke siapapun yang masuk wilayah itu, dan larangan orang yang berada di wilayah tersebut keluar agar orang lain tidak terjangkit penyakit taun. Dan bukti bahwasanya ada penyakit yang menyebar, yang menular, kalau ada sebabnya tentunya. Misalnya kita sengaja interaksi dengan orang-orang yang kena penyakit menular, maka ini ada dalilnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, "La tadimun nadra ila majzumin." Jangan kalian terlalu banyak interaksi ataupun menatap orang yang kena wabah, pustaka atau yang lainnya. Berarti memang ada sifat menular. Walaupun ada sabda Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, tapi maknanya la adwa tanpa sebab, bila sebab, harus ada sebabnya. Orang jelas-jelas flu, dia habis pegang ingusnya, mohon maaf, lalu salaman sama Anda. Anda bilang nggak apa-apa, nggak keluar kok. Lalu ingusnya kita gosok di hidung kita, menular masalah. Kalau ada sebabnya maka pasti akan ada akibat, seperti itulah. Kemudian juga kalau terjadi bagi orang-orang beriman, misal kalau sampai ada yang kena pun, dan kita berharap tentu karena ini adalah wabah yang Allah datangkan sebagai hukuman, gitu kan? Jelas ini adalah hukuman, karena Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tidak mungkin wabah itu kalau misalnya wabah, bahasa Arabnya wabah, tidak mungkin wabah datang turun dari langit Allah jadikan sebagai sebuah bencana di muka bumi kecuali karena dosa yang sedang terjadi, dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat. Jadi kita sebagai orang beriman tahu, yakinlah teman-teman, kalau Anda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti panduan syariat Allah, syariat Anda, syariat Islam, dan Anda juga terapkan apa yang diperintahkan agar bisa selamat dari wabah, dari penyakit sebagaimana yang kita sebutkan sebentar lagi insyaallah, maka Anda akan aman, tidak perlu khawatir. Saya ingatkan juga, jangan terlalu dibesar-besarkan, seakan-akan harus sembako dipenuhi di rumah, tidak akan boleh salaman sama sembarangan orang. Akhirnya suami istri nggak mau salaman, orang tua sama anak nggak akan salaman, muslim sama muslim yang lain di masjid tidak akan salaman. Pada sementara Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau dua orang muslim salaman, pada saat mereka lepaskan tangannya maka akan guguran dosa-dosanya. Tapi Anda punya hak setelah itu, ya, mengantisipasi dengan misalnya mencuci tangan, boleh. Anda boleh pakai masker, silahkan, itu hak Anda ikhtiar, tapi jangan berlebihan sehingga akhirnya setiap orang bersin sedikit kayaknya corona nih, kan ini masalah. Semua orang dicurigai. Di pengajian sekmal ada yang tanya begitu, Ustaz, saya lagi flu. Begitu saya flu, semua orang sekitar saya curiga kalau saya corona, sehingga akhirnya semuanya orang su'dzon satu sama yang lain. Ini juga jadi pelanggaran agama. Artinya kita berhati-hati tapi tidak boleh berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah berkata radhiyallahu anha tentang masalah taun. Waktu itu beliau bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, innahu adzaban yab'atsuhullahu ala man yasha. Wabah itu sebenarnya adalah wabah taun terutama, tapi ini wabah secara bisa juga masuk dalamnya. Allah utus kepada siapapun sebagai siksaan yang dia inginkan. Faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Dan pasti itu kalau tim penerima orang beriman maka Allah jadikan rahmat buat dia. Dalam riwayat Bukhari yang lain, kalau ada seorang mukmin meninggal karena taun wabah, maka dia mati syahid. Dan kemudian dikatakan, falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dan tidak ada seorang muslim pun atau mukmin pun yang sedang berada di satu lokasi, di sana ada wabah yang tersebar, kemudian dia tinggal di negaranya, tetap diisolasi, dia nggak keluar agar tidak menyebar, dan kemudian dia yakin itu tidak akan menimpa dia kecuali dengan izin Allah, kecuali akan dicatat baginya pahala mati syahid. Sebab-sebab syar'inya ada disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisal atau khisalu khamsin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna.
Ada 5 perkara, kalau kalian diuji oleh Allah dengannya maka ini sangat berbahaya. Tapi aku berlindung kepada Allah untuk kalian agar kalian tidak terkena. Lam tadhhar fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un. Ketahuilah, tidak ada satu maksiat dosa besar kepada Allah di lokasi orang kafir atau orang beriman tersebar merajalela itu kecuali Allah akan mendatangkan wabah taun kepada mereka. Wal auja, dan masalah-masalah yang berat, penyakit berat, allati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw, yang tidak pernah menimpa orang-orang yang datang sebelum mereka. Lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil mauna wa jurus sultan alaihim, dan tidak ada seorang pun di antara mereka atau komunitas yang curang dalam timbangan kecuali pasti mereka akan mendatang atau merasakan peceklik dan juga susahnya kehidupan serta pemimpin yang zalim terhadap mereka. Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaimu lam yumtiru, dan tidak ada seorang pun atau satu kaum yang menahan zakat harta mereka kecuali Allah akan tahan hujan dari langit, dan kalau bukan karena hewan-hewan mereka tidak akan diberikan hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim, dan tidak ada seseorang pun atau komunitas yang sengaja mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan akan dapat ini, kalau berbuat ini akan dapat ancaman itu, lalu dia mengatakan tidak mungkin. Dia coba mengkhianati dan mengingkari masalah itu, kecuali Allah akan datangkan musuh-musuh yang akan menguasai mereka dan akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, dan tidak ada satupun pemimpin-pemimpin mereka yang tidak menerapkan kitab Allah dan mereka tidak menjadikan sebagai sesuatu yang harus diterapkan apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan permasalahan di antara mereka. Itu yang kedua, atau maksudnya poin yang kedua yang berhubungan dengan masalah apa yang harus kita lakukan. Pecahannya adalah kita harus mengisolasi tempat itu. Kemudian cabang daripada poin kedua adalah bagaimana kita berobat. Nah, kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, bagaimana berobat. Berobat ini ada 3 cara dalam syariat kita, dan ini sayangnya yang pertama dan kedua yang merupakan asas dilupakan oleh kaum muslimin. Yang ketiga yang merupakan akhir daripada ikhtiar, justru ini yang mereka fokus untuk melakukannya. Teman-teman sekalian, kita harus yakin dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa." Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Nggak ada kata-kata tidak ada kesembuhan. Nggak ada dalam Islam penyakit tidak ada obatnya, mustahil. Pasti ada. Itu sabda Nabi SAW dan tidak mungkin salah. Ini wahyu yang sudah diberikan kepada kita. Maka yang harus dilakukan 3 hal. Yang pertama, yang ini yang orang tinggalkan adalah berdoa, berzikir, sholat, sedekah, taubat. Ini asas daripada hilangnya wabah dan juga penyakit. Mara bahaya. Dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Misal, masalah doa, kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak akan pernah ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Sesungguhnya doa akan bermanfaat terhadap apa yang sudah ditetapkan, takdirkan, dan apa yang belum ditetapkan atau ditakdirkan, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Juga dalam sabda Nabi SAW tentang masalah doa, seperti misalnya doa keluar dari rumah, biasakan membaca doa ini. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah dan tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, apabila seseorang keluar rumahnya lalu dia membaca doa tadi, maka Allah akan menjawab mengatakan, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan selalu terjaga. Maka syaitan pun akan menyingkir darinya. Syaitan yang lain berkata, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana dia membaca doa keluar rumah misalnya. Begitu juga dengan doa-doa yang lain. Nah, seperti misalnya dia supaya diijabah doanya, dia baca doa Dzannun atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadikan sebagai zikir dia.
Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan kejadian tersebut, beliau mengatakan, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qattun illa istujiba Allahu lah. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam satu masalah apapun melainkan Allah pasti kabulkan. Itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang misalnya. Di antara zikir pagi petang bunyinya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis riwayat Muslim. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala yang buruk diciptakan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, ya, maka tidak akan ada mudarat atau mara bahaya yang akan memudaratkannya hingga sore hari. Kalau dia baca 3 hari pagi sampai sore dia aman. Dan kalau dia baca 3 kali sore hari, maka tidak akan ada mara bahaya yang akan memudaratkannya hingga pagi hari lagi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang pendek mudah diamalkan. Begitu juga dengan zikir pagi petang yang masyhur, walaupun semuanya hampir semuanya 80% intinya minta agar diberikan keselamatan. Di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat dari segala macam bara bahaya termasuk wabah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Hadis sahih riwayat Ahmad. Yang artinya, Allah, sungguh aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dalam agamaku, jangan sampai aku menyimpang. Kemudian juga keselamatan di duniaku, keselamatan di keluargaku, keselamatan di hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat-auratku, maksudnya kekurangan-kekuranganku, dan tentramkanlah hatiku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari mukaku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan kemahabesaranmu agar aku tidak tergelincir ataupun kena gempah dari bawahku. Ini diantaranya saja, dan cukup banyak zikir-zikir, ya. Di dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasul, di pagi hari tadi malam saya disengat oleh kalajengking, berbisa, ini sekarang bengkak semuanya, membiru kakinya. Kata Nabi SAW, ama law qulta hina amsait, coba kau baca pada saat kau tiba sore hari semalam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam tadurruk. Kalau seandainya tadi malam kau baca, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Dia telah ciptakan, maka tidak akan membahayakanmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu juga dengan sholat. Ada sholat teman-teman sekalian yang mungkin orang tidak banyak fahami, tapi sholat ini dikerjakan oleh Nabi SAW. Yaitu sholat yang sifatnya mutlak. Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Dawud, hadis Hasan riwayat Ahmad dan Abu Dawud, karena Nabi SAW idza hazabahu shalla, idza hazabahu al-amr shalla. Bahwasanya Nabi SAW setiap kali ada masalah yang dihadapi, pasti beliau langsung pergi sholat. Dan sholat ini sifatnya bukan duha, bukan sholat malam, bukan sholat wudu, bukan taubat. Antum wudu, sholat niat pendekatan diri kepada Allah. Ya, ini dibolehkan, dimutlakkan ya sholat ini. Dan ini dikerjakan. Begitu juga teman-teman memperbanyak amal soleh seperti sedekah. Ini banyak menghilangkan dari wabah dan permasalahan. Hadis Nabi SAW riwayat Tabarani dengan sanad sahih, "Sana'iul ma'ruf taqiyu masari as-su." Sesungguhnya semua perbuatan kebaikan, ketakwaan kepada Allah akan menjauhkan dari segala macam masalah berat atau yang buruk atau kejahatan. Wa sadaqatus sir tudfi ghadabur rabb, dan sedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam murkanya Allah. Wasilatul rahim tazidu fil umur, dan melanjutkan hubungan silaturahim akan menambah panjangnya umur. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, inna sadaqata la tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u al-mitati su. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya sedekah itu akan meredam murkahnya Allah. Jadi kalau Allah marah dengan menurunkan wabah dan segala macam hal, Allah bisa angkat murkahnya itu dengan sedekah kita. Wa juga sedekah itu, dan juga dia akan bisa menolak mati yang buruk. Di dalam hadis yang lain riwayat Al-Hakim kata Nabi SAW, sana'il ma'ruf taqiyu masari su. Semua perbuatan baik akan menjauhkan dari segala macam mara bahaya. Wal afaq, gangguan-gangguan. Wal halaqat, hal-hal yang membinasakan. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan orang yang suka buat kebaikan di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang juga ma'ruf di akhirat. Termasuk teman-teman sekalian dianjurkan agar menutup wadah-wadah minum dan makan ya di rumah.
Disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Muslim. Saya langsung saja ke terjemahannya. Kata Nabi SAW, tutuplah bejana-bejana, rapatkanlah tempat-tempat minum, karena ada waktu satu malam atau ada waktu orang pada saat orang-orang lagi tidur, ketika turunnya wabah atau di malam hari turun wabah, tidaklah ia melewati bejana yang tidak ditutup ataupun tempat minum yang tidak dirapatkan, kecuali ia akan masuk ke dalamnya. Wabah itu akan masuk. Makanya sunnah Nabi SAW adalah bagaimana kita menutup wadah-wadah minuman dan makanan kita. Tentu masih banyak poin-poin yang lain teman-teman, kena khutbah Jumat saya ringkaskan. Kemudian kita masuk juga ke jenis pengobatan. Selain tadi saya bilang ada 3, yang pertama adalah zikrullah, ya, yang doa, sedekah dan seterusnya, ini semua amal-amal soleh. Yang kedua masuk dalam pengobatan adalah pengobatan yang juga banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, pengobatan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya ruqyah syariah. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aku pernah merasakan rasa sakit kepala yang luar biasa. Kemudian aku membaca surah Al-Fatihah, meniupkan ke air zam-zam, aku meminumnya dan mengusapkan ke badanku. Tiba-tiba sakit itu hilang. Ruqyah syariah. Teman-teman yang mau lebih jauh bisa nonton insya Allah ceramah kami di YouTube tentang masalah ruqyah syariah. Dan ini ulama sudah sepakat mengatakan bukan hanya orang kena racun, sihir, tapi juga dia bisa mengobati segala macam masalah dan penyakit. Kemudian juga jangan pernah tinggalkan habbatus sauda. Sekarang beli di rumah, jintan hitam. Selalu kita dengar hadis Nabi SAW tapi tidak diamalkan. Hadis Bukhari Muslim, habbatus sauda dawa likul da'il sam. Biji hitam atau jintan hitam itu adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kalau mati juga bisa diobati, jintan hitam akan obat. Maka diminum, konsumsi, taruh di teh kita, di kopi kita, di nasi, di sayur, di susu, minum sama madu, ya. Maka ini anjuran Nabi SAW. Sakit atau tidak sakit, maka dia akan meningkatkan kekebalan tubuh insya Allah dan akan menyembuhkan penyakit. Sebagian ulama mengatakan keutamaannya, karena dalam hadisnya dikatakan habbatul barakah, biji yang penuh dengan berkah. Karena kalau orang minum, kalau dia belum ada penyakitnya, maka akan menjadi penameng, ya, atau penahan daripada penyakit yang akan datang. Kalau sudah kena penyakit, maka akan membantu dia mengeluarkan dirinya dari penyakit tersebut. Begitu juga teman-teman sekalian dengan mengkonsumsi madu. Madu ini dikonsumsi, tapi bukan air madu, madunya dikonsumsi. Ada orang punya 1 kilo madu, 1 tahun baru habis. Diminum madu itu, jadi madu tanpa dicampur apa-apa. Itu baru manfaatnya besar. Tapi banyak orang 1 sendok makan ditaruh di 1 botol air 1 liter, sehingga jadi air madu, bukan madunya. Madu dikonsumsi. Dan Nabi SAW pastikan kesembuhan pasti di 3 hal, yaitu konsumsi madu, kemudian sayapan bekam, dan juga kai atau besi panas yang ditempelkan di tubuh. Dan aku melarang umatku menggunakan kai. Dalam riwayat lain, jadikan kai sebagai obat terakhir kalian. Maka madu juga begitu. Dalam riwayat Tirmidzi ada 2 orang adik kakak. Si kakak kena diare, mencret-mencret, maaf, adiknya pergi ke masjid lalu melapor kepada Nabi SAW, mengatakannya, Rasulullah, kakakku lagi mencret, diare. Kata Nabi SAW, berikan dia madu. Dia pulang ke rumah si adik, dikasih kakaknya. Ternyata belum sembuh. Dikasih sekali belum sembuh, masih diare. Dia datangnya Rasulullah, belum sembuh. Nabi SAW lalu marah pada anak mudanya sambil mengatakan, pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Tidak mungkin salah. Allah mengatakan sembuh dengan madu, kok bilang tidak? Sekarang pulang berikan kembali. Diberikan kakaknya, akhirnya sembuh. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan kita tahu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl khusus, ya, surah nomor 16, Allah berfirman di ayat 68 dan juga ayat 69-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah mewahyukan kepada lebah-lebah, surah nomor 16 tentang lebah An-Nahl, agar menjadikan gunung-gunung sebagai rumahmu atau rumah-rumah kalian, dan juga dari pohon-pohon dan apa yang dibuat oleh manusia. Itu ayat 68. Ayat 69-nya, thumma kuli min kulli thamarat. Kemudian makanlah hai para lebah, Allah wahyukan kepada ciptaannya lebah, makanlah dari semua jenis buah-buahan. Fasluki subul rabbiki dzulula. Lalu ikutilah petunjuk jalan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Yakhruju min butuniha syarab. Dan dari perut lebah itu akan keluar minuman. Mukhtalifa alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Yang warnanya berbeda-beda. Ada madu warna hitam, ada coklat muda, ada kemerah-merahan. Warnanya berbeda-beda. Ada yang madu warna putih dan seterusnya. Semua itu keluar dari perut lebah, kata Allah. Ada obat untuk manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Itu betul-betul ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Itu juga dengan bekam, saudaraku seiman. Jangan pernah tidak bekam. Kita sekarang kalau tidak salah berada di 18 Rajab. Sunnah Nabi SAW tanggal 17, 19, dan 21. Kalau kemarin 17 Anda belum bekam, maka besok insya Allah bisa bekam di tanggal 12 atau tanggal 21.
Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya kesembuhan pasti di sayapan ya bekam. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, sebaik-baik pengobatan penyakit kalian adalah berbekam. Juga dalam riwayat lain riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, tidaklah aku melewati sekumpulan para malaikat ya, di langit pada saat aku sedang Isra dan Mi'raj, kecuali mereka semua mewasiatkan mengatakan, hai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Dan Nabi SAW mengatakan, dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa ingin berbekam, hendaklah dia lakukan di tanggal 17, 19 dan 21, maka akan menyembuhkan semua penyakit. Juga teman-teman sekalian, konsumsi air Zam-Zam. Jangan lupakan air Zam-Zam. Beli, miliki, minum. Air Zam-Zam pulang dari umrah bukan ditaruh di gudang, di lemari, 5 tahun gak dikonsumsi. Minum Zam-Zam. Dan ulama mengatakan Zam-Zam akan terus berlaku walaupun dicampur dengan air lain. Misal, antum cuma punya 1 galon 5 liter, biasa kalau pulang umrah dikasih. Baik, kita minum sebagiannya. Bisa diisi dengan air biasa. Air biasa yang bercampur dengan Zam-Zam akan berubah jadi Zam-Zam secara otomatis. Jadi tidak akan pernah habis Zam-Zam kita sebenarnya. Kita bisa tinggal menambahkan air terus-menerus dan itu terus akan berlaku sebagai hukum Zam-Zam. Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, air Zam-Zam penuh dengan berkah. Ia merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat untuk semua penyakit. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Zam-Zam sesuai dengan niat dan tujuan orang yang meminumnya. Minta kesembuhan Allah kasih, minta apapun Allah akan kasih. Dan juga Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan, beliau pernah membawa air Zam-Zam dikatakan dalam girbah. Girbah itu kayak wadah minuman untuk taruh minuman tapi dari kulit hewan. Kemudian beliau menyiramkan dan meminumkannya kepada orang-orang yang sakit. Jadi ini bentuk-bentuk ikhtiar kita. Kemudian yang terakhir, pengobatan ketiga yang paling banyak orang sekarang melakukannya dan meninggalkan yang pertama dan kedua, yaitu berobat secara medis. Dan ini dianjurkan juga dalam Islam, tapi ini pengobatan terakhir justru. Kalau kita malah terbalik, dokter dulu, nanti kalau sudah tidak bisa sembuh dengan 30 dokter, baru sholat malam, baru mau berdoa. Allah di nomor 30 kan, bagaimana bisa sembuh? Maka ikhtiar medis adalah ikhtiar yang terakhir, hanya pelengkap saja. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak turunkan penyakit, hai hamba Allah, kecuali Allah turunkan bersama obat, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت